Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang pelindung diri, tentang masker, tentang baju kita. Apalagi kalau kita mau berkendara kita harus pakai helm. Terus kalau bisa pakai celana yang tebal, kalau terjatuh dari motor itu tidak terluka. Mungkin kita sering mendengar. Apa fungsinya kaum muslimin? Misalkan masker, fungsinya berharap ini bentuk ikhtiar kita. Semoga dengan kita bermasker seperti ini, artinya ini bentuk ikhtiar kita agar kita terjauhkan dari virus corona atau COVID-19 yang membahayakan. Demikian juga kalau kita berkendara pakai helm, ini bentuk ikhtiar kita. Kalaupun terjatuh, kepala kita tidak terluka. Kita begitu semangat untuk melindungi diri kita dari bahaya dunia. Namun disadari atau tidak, banyak dari kita yang belum sadar bahwa ada sesuatu yang lebih membahayakan dari sekedar terjatuh dari motor atau terkena virus. Bahaya apa itu? Bahaya kalau kita meninggal dunia dalam keadaan kita belum berbekal. Tidak ubahnya seperti masker yang sifatnya melindungi. Kita sholat, kita menuntut ilmu, kita berzakat, kita berbuat amal kebaikan. Tiada tujuan yang kita harapkan kecuali agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Pada hari tidak ada naungan, tidak ada pertolongan kecuali naungan dan pertolongan dari Allah. Jika hari ini kita sampai bermasker dan yang lainnya, maka pada hari itu yang bisa menyelamatkan kita adalah keimanan kita dan amal soleh kita atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan terus terlena dengan dunia ini? Apakah kita akan terus terlena dengan nikmat yang fana ini, yang mana kita pasti akan meninggalkannya? Mau tidak mau, siap tidak siap, kita akan tinggalkan dunia kita. Dan apa yang akan kita dapatkan di sana sesuai dengan apa yang telah kita amalkan di dunia ini. Beramallah, karena amalan seseorang yang dia Masya Allah Islamnya bagus, Rasulullah SAW menjanjikan bahwasanya itu akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamahu, fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi 10 amsalha ila 700 di'fin." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idza ahsana ahadukum islamahu, kalau seandainya agama Islam seseorang di antara kalian itu bagus, fa kullu hasanatin, maka setiap kebaikan ya'maluha yang telah dia lakukan, tuktabu bi 10 amsalha, maka Allah akan tulis kelipatannya sampai 10 kali lipat, ila 700 di'fin, sampai 700 kali lipat. Makanya ketika kita sholat, kita satu shaf, pahalanya itu tidak sama. Mungkin orang yang sholat di samping kita pahalanya lebih besar daripada kita. Kenapa? Mungkin kekhusyuannya, kesempurnaan wudunya, keikhlasan hatinya, dia tidak mengharapkan kecuali pahala dari Allah. Sama dengan sedekah. Sama-sama sedekah 100.000 misalkan, sama-sama sedekah 100 juta misalkan, pahalanya tidak sama. Sebagaimana tadi Rasulullah SAW mengatakan, tuktabu bi 10 amsalha ila 700 di'fin, Allah akan lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Mungkin sama-sama sedekah 100.000, namun pahala yang Allah berikan kepada fulan ini mungkin 20 kali lipat, si fulan mungkin 100 kali lipat, si fulan mungkin 600 kali lipat. Itu sesuai dengan kadar keikhlasan mereka dan sesuai dengan kehendak Allah. Inilah Islam.
Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa. Maka kalau seandainya kita mau bermasker, berbekal dengan masker agar kita terhindarkan dari virus, maka hendaklah kita membekali diri kita, membentengi diri kita dari api neraka dengan cara apa? Dengan cara kita beriman kepada Allah, kita sempurnakan Islam kita, dan kita beramal saleh dengan penuh keikhlasan, tanpa ada keinginan ingin disebut-sebut oleh manusia, tanpa ada keinginan ingin dikenang oleh manusia. Kita semua bakal mati. Kalaupun dikenang, cukup Allah yang mengenang kita. Pegang hatimu, katakan kepada dirimu, kau ini hanya manusia. Sekalipun kau itu raja, kalau ajal sudah tiba, kita akan meninggalkan dunia ini, siap atau tidak. Inilah kehidupan dunia. Berbekallah, karena yang akan menyelamatkan kita kelak pada hari kiamat, di samping keimanan, adalah amal soleh kita, dan amal soleh kita itu adalah bentuk dari keimanan kita. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan bahwa 7 orang yang akan diselamatkan Allah? Karena apa? Setelah mereka beriman, mereka mengamalkan suatu amal soleh. Mereka melakukan amalan. Yang pertama apa? Al-imamul adil, imam yang adil. Kata Rasulullah SAW, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 jenis golongan, 7 jenis manusia yang Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan mereka pada hari kiamat, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Diberikan kepada 7 orang. Yang pertama apa? Imam yang adil, pemimpin yang dia berlaku adil. Tidak melihat yang atas, tidak melihat yang bawah, salah semuanya salah, dihukum sama, bersikap adil. Kemudian apalagi yang kedua? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yaitu seorang laki-laki yang dia melakukan amalan yang hatinya terpaut dengan masjid. Masya Allah, dia terbawa dengan masjid. Artinya dia melakukan amalan, dia sholat dalam masjid, dia baca Quran. Artinya ketika dia keluar dari masjid, dia rindu pengen balik ke masjid lagi. Dan yang ketiga, wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Atau ini yang kedua atau yang ketiga, mungkin terbalik. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah, artinya seorang pemuda yang dia tumbuh di dalam beribadah kepada Allah. Dia melakukan amalan, dia bisa mendapatkan naungan dari Allah. Dan yang keempat apa? Wa rajulani tahabba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Kemudian yang keempat adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Dia bertemu karena Allah, berkumpul karena Allah. Mereka berteman bukan karena harta, mereka berteman bukan karena nasab, mereka berteman menjadi sahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi yang kelima? Wa rajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala ini akhafullah. Yang kelima, seorang laki-laki yang dia punya kesempatan untuk diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik jelita dan memiliki nasab yang bagus. Namun dia mengatakan inni akhafullah. Dia menolaknya sembari mengatakan aku takut sama Allah. Ada amal yang dia lakukan di sana. Dan dengan amal tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada naungan pada hari kiamat. Ini bekal yang dia bawa. Tidak banyak seperti masker yang kita pakai hari ini. Berusaha ikhtiar kita melindungi diri kita dari virus corona atau virus COVID-19. Dan yang keenam siapa? Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Orang yang keenam adalah seseorang yang dia berusaha menyembunyikan sedekahnya. Dia sedekah, dia sembunyikan sedekahnya. Sampai-sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, tangan kirinya tuh tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Diperumpamakan saking dia ini sembunyi-sembunyi di dalam bersedekah. Masya Allah, dia ada amal di situ, ada perbuatan di situ. Dia mendapatkan naungan dari Allah. Dan yang terakhir, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Dan yang terakhir adalah seorang laki-laki yang dia duduk sendirian. Dia mengingat Allah, kemudian dia terjatuh air matanya. Dia takut sama Allah. Inilah bekal-bekal yang bisa kita bawa, yang akan melindungi kita dari azab Allah, yang akan melindungi kita dari yang lebih mengerikan dari virus 19, virus COVID-19. Semoga ini bermanfaat buat kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa istiqomah di atas iman, di atas Islam, di atas sunnah paling utama, sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan kita sudah berbekal. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah sudah berpesan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dengan kita beriman, menuntut ilmu dan beramal soleh, bentuk kita menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Barakallahu fikum.